warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya dengan NIM 21129482, perwakilan dari kelompok 11. Di mana kelompok 11 ini beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Gina Rasima, yang kedua Rincia Restuwidari, dan yang ketiga saya sendiri, yaitu Sonya. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, di mana diampu oleh Ibu Tia Ayuningrum, SPD MPD. Baiklah, pada materi ini, di mana yang berjudul tentang kepemimpinan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada kelompok 11 ini, yaitu yang pertama tentang hakikat pemimpin. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya, bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengerahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian kepemimpinan. Menurut Keating, kepemimpinan merupakan suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota kelompok. Ada 3 implikasi penting dari definisi tersebut, yaitu yang pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan, atau pengikut. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Selanjutnya yaitu yang ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada para bawahan atau pengikut, pemimpin juga dapat mempergunakan pengaruh. Selanjutnya yaitu tentang tugas kepemimpinan. Tugas pemimpin dalam suatu birokrasi sangat urgent dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana yang diamanahkan administrasi. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa efektivitas kepemimpinan yang bersangkutan merupakan suatu hal yang sangat urgent yang diharapkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pencapaian tujuan birokrasi. Dalam segala situasi, pemimpin memiliki peran yang sangat penting. Pemimpin birokrasi merupakan simbol, panutan, pendorong sekaligus pengaruh yang dapat mengarahkan berbagai kegiatan dan sumber daya birokrasi guna mencapai tujuannya. Tidak mengherankan begitu banyak studi yang dilakukan oleh ilmuwan tentang kepemimpinan, menghasilkan informasi dan analisis tentang pentingnya pengetahuan pemimpin. Jadi, apapun alasannya, kepemimpinan tetap relevan untuk dikaji sebagai peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan politik. Selanjutnya yaitu tentang fungsi kepemimpinan. Fungsi pertama yaitu menyangkut pemberian sarana penyelesaian, informasi, dan pendapat. Fungsi kedua mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok dapat berjalan lebih lancar, persetujuan dengan kelompok lain, penegahan pendapat, dan juga sebagainya. Stoner mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah seseorang beroperasi secara efektif. Kelompok memerlukan seseorang untuk melakukan 2 hal fungsi utama, yaitu yang pertama berhubungan dengan tugas atau memecahkan masalah. Yang kedua, memelihara kelompok atau sosial. Menurut Hicks and Gulat membagi 8 fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, pemimpin sebagai penengah, yang kedua, pemimpin sebagai pengajar, yang ketiga, pemimpin sebagai pemecahan tujuan, yang keempat, pemimpin sebagai katalisator, dan yang kelima, pemimpin sebagai pemberi jaminan, yang keenam, pemimpin sebagai yang mewakili, dan yang ketujuh, pemimpin sebagai pembangkit semangat dan pemimpin sebagai pemuji. Fungsi kepemimpinan menurut Siagian yaitu yang pertama, pemimpin sebagai penentu arah, yaitu setiap birokrasi baik di bidang kenegaraan, keniagaan politik, sosial, dan birokrasi kemasyarakatan. Yang kedua, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara birokrasi. Yang ketiga, pemimpin sebagai komunikator. Yang keempat, pemimpin sebagai mediator. Yang kelima, pemimpin sebagai integrator. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Pada dasarnya,
Gaya kepemimpinan atau style banyak berpengaruh terhadap seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilakunya, pengikut-pengikutnya. Istilah gaya pada dasarnya sama dengan cara yang digunakan oleh pemimpin dalam proses mempengaruhi pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan cara atau forma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang diamati. Gaya pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu style, yang berarti mode seseorang yang selalu nampak yang menjadi ciri khas orang tersebut. Gaya merupakan kebiasaan yang melekat pada diri seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan menurut Toha adalah merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan menurut Hersey and Blanchard adalah pola-pola perilaku konsisten yang mereka terapkan dalam rangka bekerja sama dengan melalui orang lain, seperti yang dipersepsikan orang-orang itu. Dari pendapat para ahli, maka dapat kita simpulkan bahwasanya gaya kepemimpinan itu ialah suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dan mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Menurut J.R. Terry yang dikutip Maman Lukas, bahwa pendapatnya membagi tipe-tipe kepemimpinan menjadi 6, yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan pribadi. Pada tipe kepemimpinan pribadi ini atau personal leadership, dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Petunjuk itu dilakukan secara lisan atau langsung dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. Yang kedua yaitu tipe kepemimpinan non-pribadi, yaitu segala sesuatu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi, baik rencana atau perintah juga pengawasan. Yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin otoriter biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang berlaku secara ketat dan instruksi-instruksinya harus ditaati. Selanjutnya yaitu ada tipe kepemimpinan demokratis. Pada tipe kepemimpinan demokratis ini yaitu pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Supaya setiap anggota turut bertanggung jawab, maka seluruh anggota ikut serta dalam segala kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, serta penilaian. Selanjutnya yaitu ada tipe kepemimpinan paternalistis. Pada tipe ini, kepemimpinan ini dicirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan pemimpin dan kelompok. Tujuan ini untuk melindungi dan untuk memberikan arah seperti halnya seorang bapak kepada anaknya. Yang terakhir yaitu ada tipe kepemimpinan menurut bakat atau endogenous leadership. Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informasi di mana mungkin mereka berlatih dengan adanya sistem kompetisi, sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan. Biasanya akan muncul pemimpin yang mempunyai kelemahan di antara yang ada dalam kelompok tersebut menurut bidang keahliannya di mana ia ikut berkecimpung. Selanjutnya menurut Kurlewin yang dikutip oleh Maman Ukas mengemukakan tipe-tipe kepemimpinan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama autokratis. Autokratis ini yaitu pemimpin yang demikian bekerja sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Yang kedua ada demokratis, yaitu pemimpin yang menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya. Yang ketiga yaitu ada laissez-faire, yaitu pemimpin yang bertipe demikian segera setelah tujuan diterapkan
pada bawahannya untuk menyerahkan sepenuhnya pada para bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan tipe-tipe di atas, maka dari itu pada kenyataannya tipe kepemimpinan yang otokratis, demokratis, dan laissez-faire banyak diterapkan oleh para pemimpin di dalam berbagai macam organisasi yang salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Menurut Hagedorn Retz pada tahun 1981 yang dikutip oleh Nanang Fatah, yaitu yang pertama kepribadian. Kepribadian ini yaitu pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup yaitu nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. Yang kedua yaitu ada harapan dan perilaku atasan, dan yang ketiga ada karakteristik harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. Yang kelima yaitu ada iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Dan yang keenam yaitu harapan dan perilaku rekan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka jelaslah bahwa kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpin. Oleh sebab itu, suatu tujuan akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dan bawahan. Selanjutnya yaitu peranan seorang pemimpin sebagaimana dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto, yaitu yang pertama sebagai pelaksana, setelah itu sebagai perencana, sebagai seorang ahli, yang keempat sebagai mewakili kelompok dalam tindakannya keluar, yang kelima sebagai mengawasi hubungan antar anggota kelompok, selanjutnya bertindak sebagai pemberi gambaran atau pujian atau hukuman, selanjutnya bertindak sebagai wasit dan menengah, selanjutnya merupakan bagian dari kelompok, selanjutnya merupakan lambang daripada kelompok, dan pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya. Maka dari itu, kepemimpinan akan tampak dalam proses di mana seseorang mengarahkan, pembimbing, mempengaruhi, dan atau menguasai pikiran-pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan. Dalam pencapaian suatu tujuan, maka diperlukan seorang pemimpin yang sangat profesional, di mana ia memahami akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, serta melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin. Di samping itu, tentu pemimpin harus menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan bawahan. Sehingga terciptanya suasana kerja yang membuat bawahan merasa aman, tentram, dan memiliki suatu kebebasan dalam mengembangkan gagasannya dan rangka tercapainya tujuan bersama yang telah diterapkan. Dari materi yang sudah saya jelaskan ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan yaitu pemimpin ini merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dalam kegiatannya bahwa pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tipe-tipe kepemimpinan pada umumnya adalah tipe kepemimpinan pribadi, tipe kepemimpinan pribadi, tipe kepemimpinan otoriter, demokrasi, paternalistis, dan juga menurut bakat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi mengenai kepemimpinan. Saya perwakilan dari kelompok 11. Kalau ada kata yang salah atau kekurangan dalam materi yang saya jelaskan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.